Salam sejahtera Sobat Indofarm ID, kembali lagi bersama kami di channel kita yang tercinta. Kali ini Indofarm akan mengulas tentang proses pengolahan gula tebu. Daripada penasaran, yuk mari kita langsung saja simak videonya hanya di Indofarm ID. Gula merupakan salah satu bahan pokok yang paling dibutuhkan dalam kehidupan orang Indonesia. Gula biasanya dibuat dari aren, jagung, enau, bit, maple, dan kelapa. Namun umumnya gula pasir terbuat dari sari tebu. Sari tebu kemudian dikristalkan menjadi serbuk-serbuk yang memiliki tekstur seperti butiran-butiran pasir. Proses budidaya dan panen tanaman tebu. Pengolahan tanah dilakukan untuk menciptakan lingkungan tempat tumbuh yang optimal bagi tebu. Tebu biasanya tumbuh ideal di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dengan suhu 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan lama penyinaran biasanya 10 hingga 12 jam per hari. Benih tebu yang digunakan merupakan varietas tebu unggul bersertifikat berupa stek batang, bagal mata 2 ataupun bagal mata 3. Tanaman tebu biasanya ditanam pada bulan Mei hingga Agustus dan Oktober hingga November sesuai iklim di daerah setempat. Pada fase generatif maksimal usia 10 hingga 16 bulan, pertumbuhan vegetatif tebu terhenti dan tebu siap dipanen. Menjelang panen, petani akan menggunakan flamethrower untuk membakar daun tebu. Proses pembakaran ini bertujuan untuk efisiensi proses panen. Biasanya 16 hektar lahan tebu dapat terbakar selama 30 menit. Proses pembakaran lahan tebu ini terbilang cukup kontroversial. Namun beberapa wilayah di beberapa negara misalnya Australia dan Amerika tetap memperbolehkan dengan cara tetap memperhatikan kelestarian dan kesehatan lingkungan. Mesin pemanen tebu atau sugarcane harvester akan turun ke lahan tebu dan kemudian memulai proses panen. Proses panen dilakukan dengan cara otomekanisasi sehingga dapat menghemat biaya tenaga kerja dan biaya panen. Mesin kemudian memotong batang tebu menjadi ukuran kecil, kemudian memindahkannya ke kart pengangkut. Batang tebu yang telah dipanen selanjutnya diangkut ke pabrik untuk proses penggilingan. Proses pengangkutan biasanya menggunakan lori-lori atau gerbong-gerbong kereta. Kemudian tebu dibawa ke fasilitas pengolahan pabrik. Proses delivering tebu ke pabrik. Tebu hasil panen diangkut oleh truk menuju depo penyimpanan pabrik untuk proses persiapan giling. Pada proses ini akan dilakukan proses weighing dan sampling. Tebu ditimbang untuk recording dan disampling untuk menentukan kelayakan sebelum proses pengolahan selanjutnya. Mesin loader memasukkan tebu ke penampungan untuk proses pembersihan atau proses washing.
Selama proses washing, tebu disemprot air panas agar tanah, debu, dan lumpur sekaligus kontaminan menjadi bersih. Proses milling dan proses crushing. Konveyor membawa dan mengarahkan tebu ke mesin pencacah untuk memperkecil ukuran tebu. Proses ini bertujuan untuk memperkecil ukuran tebu agar mempermudah pada saat proses penggilingan. Roller raksasa berukuran besar menggiling tebu dan memisahkan cairan nira dari ampasnya. Ampas tebu disebut dengan bagase. Ampas tebu atau bagase akan diproses sebagai bahan bakar kettle uap menjadi listrik untuk menggerakkan roller dan berbagai mesin lainnya. Batang-batang tebu digiling, cairan nira dipisahkan dengan ampasnya dengan bantuan mesin-mesin besar dan roller-roller yang digerakkan dengan tenaga dari limbah tebu. Nira yang telah terpisah dari ampas tebu sampelnya diambil untuk dianalisis kandungan gula di dalamnya. Proses klarifikasi. Nira yang telah diekstrak perlu dimurnikan dengan proses klarifikasi. Proses ini bertujuan untuk memurnikan cairan nira. Nira yang telah diekstrak ditambahkan kapur, kemudian direbus dan dipanaskan dalam tabung hampa udara. Protein dan senyawa koloid yang bisa mempengaruhi warna, rasa, dan mengurangi yield produksi gula akan hilang dan mengendap. Ampas proses klarifikasi yang kaya kandungan nutrisi bisa didaur ulang menjadi pupuk tanaman. Cairan nira setelah melalui proses perebusan atau proses boiling akan terkonsentrasi dan mengental menjadi sirup. Cairan sirup kemudian diputar dengan kecepatan tinggi di mesin sentrifuge untuk memisahkan kristal dengan molasses. Sirup yang diputar kemudian disemprot dengan air panas untuk memudahkan kristal terpisah dengan molasses yang lengket. Raw sugar yang terbentuk kemudian dikeringkan di rotating dryer atau mesin pengering putar dan siap untuk dikirim ke penampungan sementara. Raw sugar atau gula mentah yang terbentuk kemudian siap untuk dilakukan proses rafinasi yang bertujuan untuk memurnikan menjadi gula kristal putih. Raw sugar atau gula mentah siap untuk dirafinasi dan dimurnikan menjadi gula putih. Proses rafinasi kemudian akan memurnikan gula mentah untuk menghasilkan gula kristal putih. Gula mentah kemudian dicampurkan dengan sirup gula hangat yang akan disentrifuge untuk memisahkan kristal. Kristal kemudian dicairkan dan disaring, kemudian dilewatkan melalui tong yang berion untuk dimurnikan. White syrup atau sirup putih kemudian terbentuk dan disentrifuge untuk memperoleh gula kristal rafinasi. Gula kristal yang terbentuk kemudian dikeringkan, digrading, dan dikemas untuk proses pendistribusian. Nah, begitulah proses pengolahan gula tebu menjadi gula kristal putih di pabrik modern. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga tetap bermanfaat.